Hai semuanya, balik lagi sama sama Calon Sarjana. Sarjana. Kekuatan internet itu gila banget teman-teman. Dari koordinat rahasia sampai lagu yang hilang 30 tahun lalu. Kalau netizen udah bersatu nih, gak ada rahasia yang aman deh. Inilah kasus-kasus misteri paling mustahil yang berhasil dipecahkan. Nomor 10, Funtime Kids Care. Nama bangunan ini memang Funtime Kids Care ya. Tapi pada tetangganya di Salt Lake City ternyata mengaku nggak pernah ngelihat ada anak kecil yang datang ke sana. Meskipun sudah 5 tahun berdiri di situ. Dan catnya pun juga kabarnya selalu kelihatan terawat juga tuh guys. Netizen dari sini tuh langsung pada overthinking lah dan juga mulai muncul teori kalau ini tuh adalah money laundering ala Breaking Bad, markas narkoba, sampai sindikat perdagangan organ tubuh, coba bayangin. Situasi pun makin panas tuh waktu Disco Godfather 6922 di Reddit bilang kalau dia ini ngelihat ada tukang pizza ngetok pintu tapi nggak dibukain. Waktu tukang itu pergi, tiba-tiba muncul wanita tua yang nyeret anak-anak masuk secara mencurigakan. Gak lama muncul juga tuh user misterius bernama Dead_Ship, di mana sih ngakunya adalah mantan intelijen Area 51 ya, yang ngasih peringatan keras tuh, berhenti cari tahu atau lu bakal nyesel. Bahkan si Opi nih yang mana adalah original poster mulai dapat ancaman pembunuhan teman-teman via DM yang bilang kami tahu siapa kamu. Teori konspirasinya pun juga makin gila nih waktu netizen menemukan data pengiriman kargo mencurigakan dari Cina ke alamat itu yang isinya adalah ribuan kilo perhiasan plastik. Dimana berarti nggak masuk akal banget teman-teman. Sehingga bikin orang yakin banget tuh kalau ini adalah kode buat human trafficking. Tapi siap-siap kecewa ya sama plot twistnya. Setelah diusut tuntas oleh Departemen Kesehatan dan juga warga lokal, ternyata Funtime Kids Care itu adalah murni daycare biasa. Dan pemiliknya yaitu Bapak Richard Yokum memang sengaja tetap buka bisnis yang sudah bangkrut ini cuma biar ibunya tuh yang sudah tua punya kesibukan di masa senjanya. Sedih banget kan ternyata kisahnya. Nomor 9, Blank Room Soup. Nontonin video buram yang isinya cowok lagi nangis sesegukan sembari dipaksa makan sup dan juga ada dua sosok di belakangnya pakai kostum karakter bermata gede yang ngelus-ngelus dia dengan cara creepy, mungkin gak pernah ada di bayangan kalian ya. Tapi semenjak kemunculan videonya di tahun 2014, banyak yang beranggapan kalau si cowok itu diculik ataupun lagi terlibat dalam ritual aneh. Nah, selama bertahun-tahun sebenarnya netizen dibiarkan tergantung begitu aja sampai akhirnya nih karakter bernama Ray Ray, ciptaan seniman Raymond S. Percy, mulai mengeluarkan suaranya ya teman-teman. Dia bilang setelah pertunjukan di Los Angeles, kostumnya itu dicuri dan dia pun ikut kaget setelah ada video viral ini di internet. Terdengar masuk akal ya? Tunggu dulu. Netizen menemukan kejanggalan fatal. Nyatanya nggak ada laporan polisi soal pencurian itu dan Raymond pun pernah re-upload video itu di medsosnya dengan alasan iseng dong teman-teman. Dan hampir 99% internet yakin kalau cerita pencurian itu cuma akal-akalnya si Raymond aja, dimana ini kemungkinan besar cuma performance art ataupun teknik marketing S3 biar karakter Ray Ray berujung viral. Nomor 8, pesan help di Google Maps. Di awal tahun 2025 kemarin, netizen yang lagi iseng scroll Google Maps mendadak dibuat shock tuh karena menemukan tulisan helps berulang kali di mana lengkap dengan kata federal dan juga LAPD yang disusun rapi pakai pipa panjang ataupun papan kayu. Berhubung takutnya memang genting banget tuh, polisi pun juga langsung sana lah. Tapi anehnya, nggak ada apa-apa sama sekali guys. Dari hasil investigasi polisi nunjukin tuh kalau ternyata tulisan itu berasal dari tunawisma yang tinggal di dekat sana. Dan dia juga bukan minta tolong secara harafiah ya, tapi cuma membuat karya saja tuh teman-teman karena sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Jadi ya kasar kata ini tuh murni teman-teman, tidak ada masalah kejahatan sama sekali dan cuma masalah kesejahteraan sosial serta kesehatan mental saja ya guys. Nomor 7, Catatan Post-it. Yang satu ini berawal dari misteri internet, tapi taunya malah berubah jadi tragedi maut.
Jadi gini, bayangin ya, kalian tuh tinggal di apartemen dan waktu pulang tuh malah ngeliat banyak catatan post-it misterius yang ditulis dengan tulisan tangan asing. Pasti bingung banget kan? Nah, hal ini yang dirasain sama user R. Bradbury 1920. Rata-rata pesannya tuh kayak begini, simpan dokumenmu. Padahal dia tinggal sendiri dan yakin ya nggak pernah tulis itu. Saking parnonya, dia banget sampai mikir ada penguntit atau nih pemilik apartemen yang nyelinap masuk tuh diem-diem. Dia coba pasang webcam juga tuh ya awalnya untuk ngejebak si pelaku, tapi anehnya nggak ada rekaman apa-apa. Dia makin stres, makin sering sakit kepala, dan merasa diteror hantu ataupun psikopat. Akhirnya dia curhatlah ke forum hukum. Di tengah ribuan komen, ada satu user Janice bernama Kakerlak yang sadar sesuatu. Dia nanya, kamar lu sempit dan nggak ada jendela ya? Terus lu sering sakit kepala nggak? User itu curiga Bradbury bukan dihantui, tapi keracunan karbon monoksida. Bradbury kemudian nurut dan juga langsung beli detektor gas. Pas dinyalain, pip 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 pip. Ternyata apartemen itu bocor gas CO tingkat tinggi dan gas ini bikin dia halusinasi serta hilang ingatan jangka pendek. Jadi pelaku yang nulis surat misterius itu adalah dirinya sendiri saat dia tuh lagi teler kena gas, terus dia lupa ya waktu udah sadar. Ada-ada aja ya guys. Nomor 6. Video terkutuk. Pernah dengar legenda video terkutuk di YouTube yang bisa bikin orang gila nggak? Judulnya adalah Mariana Murdergard Glassgrove ya. Hati-hati teman-teman. Katanya kalau kalian tuh tonton video versi fullnya, nasib teman-teman bakal berakhir secara tragis. Menurut cerita creepypasta yang viral dulu tuh, video ini susah banget dicarinya. Isinya cuma cowok yang natap kosong ke kamera dengan filter merah, di mana mitosnya itu bilang ada 153 orang yang nekat mencungkil mata mereka sendiri setelah nonton video ini, dan bola matanya kemudian dikirim paket ke kantor pusat YouTube di San Bruno. Serem banget kan? Tapi coba deh teman-teman pakai logika sedikit. Gimana caranya coba orang bungkus paket dan juga pergi ke JNE nih misalnya ya, kalau matanya udah nggak bisa ngeliat? Faktanya cerita itu tuh murni hoax dan juga fiksi belaka guys. Gak ada tuh sama sekali berita kriminal soal kiriman bola mata ke YouTube ya. Dan cowok misterius itu juga bukan setan ataupun psikopat kok, melainkan dia itu adalah Byron Cortez, seorang marketing koordinator biasa asal Meksiko. Fotonya ini cuma dicomot teman-teman sama orang iseng, lalu diedit menjadi merah dan dikasih suara high pitch biar bisa nakut-nakutin. Kasian banget ya kalau dipikir-pikir, niatnya foto ganteng malah jadi legenda horor internet. Coba tuh. Nomor 5. Pria di mimpi. Di tahun 2008 muncul sebuah situs web yang ngasih pertanyaan simpel berupa Have you dreamed this man? Yang muncul emang cuma satu foto pria aja, dimana ngakunya udah pernah dilihat sama 10.000 orang di mimpi mereka. Hah, aneh banget kan? Tapi sosok ini tuh sempat dipercaya sebagai sosok supernatural, penjelajah waktu, atau semacam entitas gitu. Ya, tapi namanya netizen, zaman sekarang semuanya tuh bisa dicari ya. Dan berkat pelacakan situs IP-nya, akhirnya ketahuan lah kalau jejaknya mengacu ke sebuah perusahaan marketing. 2 tahun setelah viral, akhirnya misterinya pecah juga. Pakar marketing asal Italia bernama Adrian Natella ngaku kalau website, foto, dan web seremnya hanya untuk settingan doang. Bahkan sketsa cowok yang kalian lihat itu aslinya terinspirasi dari muka bapaknya sendiri loh. Lalu kenapa banyak orang beneran mimpiin dia sih? Jawabannya itu simple, sugesti mental. Gara-gara kalian lihat mukanya terus baca berita seremnya, otak kalian nih jadi kepikiran dan secara nggak sadar memunculkan wajah itu waktu lagi tidur. Nomor 4. I feel fantastic. Ngaku deh, siapa yang dulu tuh pernah trauma ataupun susah tidur gara-gara nonton video I feel fantastic? Nah, saking seremnya, dulu tuh sempat beredar teori konspirasi gila kalau robot itu dibuat sama seorang pembunuh berantai. Tapi siap-siap kecewa atau lega ya. Faktanya nggak ada pembunuhan sama sekali kok. Setelah ditelusuri, ternyata robot itu namanya adalah Tara the Android. Penciptanya adalah John Bergeron, seorang penemu polos yang cuma pengen bikin robot penyanyi pertama di dunia ini. Dia ngerakit si Tara itu tuh dengan modal sekitar 2.000 US dollar teman-teman di awal tahun 2000-an untuk dijual ke industri hiburan. Jadi niatnya itu ya murni bisnis hiburan aja teman-teman. Namun hanya karena teknologinya itu terbatas, ya hasilnya malah jadi uncanny valley alias nyeremin kan?
Nomor 3. Foto backrooms. Ruangan kosong dengan dinding kuning pudar, karpet lembab, dan lampu neon yang bunyi itu ternyata pernah sukses bikin jutaan orang merasa aneh seakan-akan udah pernah kesana, walaupun aslinya sama sekali enggak ya. Selama bertahun-tahun kerennya nih, foto yang diambil di tahun 2002 itu benar-benar nggak ada yang nebak aslinya dari mana. Sampai akhirnya misteri terpecahkan di tahun 2024 kemarin karena foto itu cuma berada di sebuah ruko retail biasa yang terletak di Wisconsin, Amerika Serikat. Kebetulan fotonya diambil di tahun 2002 waktu toko Hobby Town-nya lagi direnovasi ya guys. Jadi tempat yang kita takutin setengah mati itu aslinya cuma toko hobi yang lagi dicat ulang doang dong. Dan plot twist terbesarnya, ruangan legendaris itu sekarang udah direnovasi total dan jadi arena balap mobil RC. Nomor 2. Game pertanian jahat. Oh, itu game Animal Crossing kek, Harvest Moon kek. Harusnya kalau main game pertanian ya bikin relax gak sih guys? Tapi user Reddit bernama Sparta123 ternyata malah menemukan game yang plotnya tuh gelap banget. Soalnya karakter utamanya tuh bukan cuma bekerja sebagai petani saja, tapi nggak sengaja istrinya sendiri juga. Aduh, disturbing banget gak sih? Mana plot game aslinya juga kalian tuh harus bertani sambil kucing-kucingan sama polisi buat nyembunyiin istrinya itu guys. Premisnya memang macam Harvest Moon versi psikopat kan? Ribuan netizen akhirnya penasaran lah tuh dan juga nyari game ini kemana-mana dengan ngiranya kalau ini tuh adalah game browser ataupun flash jadul. Saking ramenya sampai dibikin komunitas khusus, coba bayangin. Dan banyak orang juga mulai ngaku-ngaku, yang mana adalah halu kali ya, kalau mereka juga pernah main game itu di laptop lama pada tahun 2000-an ya. Tapi setelah 5 tahun pencarian yang nihil nih, misterinya akhirnya pecah teman-teman. Ternyata gamenya nggak pernah ada. Dan ide game ini ternyata cuma dibuat ya karena penasaran saja. Apakah ada game Harvest Moon yang isinya tuh ngebunuh doang atau tidak? Nomor 1. Misteri radio. Walaupun sekarang hampir semua mobil udah punya teknologi Bluetooth untuk dengerin lagu ataupun podcast, tapi nggak sedikit yang masih ngandelin radio juga kok. Nah, masalahnya di frekuensi 96,7 FM pada tahun 2017 sampai 2018, warga Portland, Amerika tuh benar-benar dibuat takut karena hanya terdengar satu suara selama berjam-jam guys. Bukan suara lagu ya, melainkan suara misi Apollo yang di-loop terus-menerus dan pidato Martin Luther King yang udah dipotong-potong. Ada yang bilang ini tuh number station atau kode rahasia mata-mata, sinyal alien, ataupun pembajakan radio. Bahkan aplikasi Shazam pun nyerah nggak bisa ngenalin suara apapun di sana. Namun setelah diusut, ini semua tuh ternyata mengarah ke organisasi non-profit bernama Community Alliance of Tenants. Waktu dikonfirmasi, anehnya mereka mengaku nggak tahu apa-apa loh. Tapi menurut orang-orang, kemungkinan besar ini adalah teknik stunting, yaitu trik marketing untuk mancing rasa penasaran aja ya. Dan kalau kalian nih berusaha mencari, sayangnya frekuensi ini udah nggak ada lagi karena udah berubah jadi stasiun radio musik rap normal aja ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.